Mas Kandang. Lu aja yang nanyain ya, gue gak berani. Enggak, lo aja. Gak berani gue, lu aja lah. Lo dulu ntar gue. Mas Gandang, maaf mau nanyain soal talent yang kemarin udah follow up belum Mas? Talent yang kemarin udah ada follow up belum ya? Mas, gimana follow up dari talent kemarin? Mas. Diri. Apa tuh? Oh dia. Gimana Mas? Follow up-nya? Baru gue kabarin. Ya udah. Makasih Mas. Makasih, Mas, ya. Lo di mana, Pak? Gue udah dapat info nih. Udah dapat info gue. Gak usah, gue aja yang ke atas. Gak apa-apa, gue yang ke atas ya. Ayo. Datang. Nah, ini Mas Gandang udah datang nih. Ya. Pada ngapain di gudang? Duduk aja dulu Mas. Ngobrol aja. Iya Mas, biasanya emang anak-anak suka ngobrol di sini buat cerita-cerita aja, cerita apaan? Biasanya sih Cerita serem, tipis-tipis serem sih. Tapi cerita tentang kerjaan juga sering di Iya. sini. Bikin konten juga sering di sini. Kalau lagi pengen menyendiri juga di sini biasanya Mas. Oh, iya. Iya, tadi soal talent yang Iya, diminta. talent gimana tuh Iya Mas? Mas. Nggak bisa deh, Nggak bisa dia. nggak bisa. Ya. Ya udahlah. Gimana? Mau cari yang lain? Cari option lain aja Mas ya. Boleh. Lain Mas aja. Gandang kan punya nomor Ya, lain. ada. Kita tolong ya Mas ya. Iya, bisa. Besok bisa ya Mas ya? Ya, bisa. Oke deh. Iya Mas. Jadi Kalau mau tahu kenapa kita suka Diem di sini. berdiam diri atau jatuhnya ngumpet gitu ya Iya. di sini itu karena kita sering cerita serem. Nah kalau mau ngomongin cerita serem, sebenarnya Tika punya cerita serem tapi kebetulan Mas Gandang ada di sini, langsung aja mungkin berbagi cerita juga ke Mas Gandang. ada. Mas Gandang ada? Ada. Enggak dari Gue dulu Tika kali ya. dari Tika, Iya, coba. boleh lah. Nggak, jadi gue tuh kemarin nge-scroll kan, terus gue nemuin cerita orang. Jadi dia nih mahasiswa baru gitu, mahasiswa baru yang nyari kosan di Jawa Tengah. Nah, direkomendasiin sama teman sejurusannya ini. Dengan harga 450.000 sebulan, itu udah all in. Listrik, wifi gitu-gitu semua itu udah all in. Kaget lah dia, kok 450.000 bisa semuanya. Dia tuh udah ngemikir pasti ini kosan horor. Tapi itu termasuk murah ya harga segitu? Murah banget lah, 450.000. itu murah. Gue nggak tahu daerahnya, cuman dia cuma sebutin di Jawa Tengah. Oke. Terus karena nggak ada pilihan lain, karena asrama di kampusnya juga udah full, ya udah mau nggak mau dia nempatin kamar di kosan itu. Terus dia lagi lihat-lihat kosannya tuh, lagi keliling kosan, dia ngecek dapurnya lengkap, ada kulkas, ada semuanya, ada lengkap lah pokoknya. Terus seminggu pertama dia nempatin itu kosan, ya adalah gangguan sedikit-sedikit, kayak dia tuh di dapur malam-malam ya, di dapur dia tuh ngedenger suara orang masak berisik gitu, kayak ibu-ibu hajatan kan kalau masak tuh rame banget kan. Dia ngedenger kayak gitu, tapi pas dia keluar itu bener-bener sepi, kosong, nggak ada orang. Keadaannya malam Tik atau? Malam. Besokannya dia ngedenger kayak piring terang sengaja dijatuhin gitu. Terus apalagi ya dia tuh ceritanya kayak ini, jadi di situ kamar mandinya tuh sharing, satu kamar mandi. Di situ kan ada 8 kamar, cuman yang diisi cuma 7. Karena yang satu kamar ini itu tuh digembok
sampai dirantain, gemboknya tuh gede banget gitu, sampai dirantain. Pas dia nanya ke pemilik kosannya kenapa itu kamar dikosongin, katanya karena untuk gudang. Tapi si orang ini kita samarin aja namanya Alvin lah ya. Si Alvin ini ngecek ke gudang itu dari hordeng, itu kayak kayak kamar aja, ada kasur, ada lemari gitu. Kelihatan dia ngintip sedikit itu kelihatan ya udah kamar aja gitu, bukan gudang. Terus pagi-paginya mereka tuh selalu bukan ini apa sih, ngantri untuk mandi. 7 orang kan ya diisinya, karena satu kamar itu kosong kan. 7 orang ngantri tapi dikunci tuh kamar mandi. 7 orang ngantri. Sedangkan di situ di kosannya itu ada 7 orang, tapi 7 orang itu ngantri semua, tapi kamar mandi itu ada orang di dalamnya. Alvin yang ngeberaniin diri, ngetok 3 kali, tok. 5 detik setelah Alvin ngetok, itu kamar mandi langsung kebuka, nggak ada orangnya. Padahal tadinya kekunci. Padahal tadi kekunci. Ada suara jebur-jebur gitu loh. Ada kayak orang suara mandi. Iya, ada suara orang mandi pakai gayung, itu kan kedengaran banget kan. Di situ ya udah tetap dilakuin. Terus gongnya itu si Alvin tuh 2 minggu setelahnya si Alvin tuh kayak dia tuh nggak tahu dia mimpi apa enggak, tapi kayak nyata. Terus si Alvin tuh tidur. Terus ini mimpi nih ya? Di ceritanya tuh dia nggak bisa bilang itu mimpi apa enggak, tapi kayak nyata. Dia tidur di dalam kamarnya, tapi kayak ada orang tinggi, gede, matanya merah, kukunya. Iya, kukunya tuh panjang selantai, bertaring. Serem banget itu. Bolak-balik kamarnya Alvin sambil teriak ngomong gini, "Mana yang satu lagi?" Ngomong gitu dia di situ. Si Alvin nggak bisa bangun gitu kan, kayak meminta tolong tuh nggak bisa Alvinnya. Terus teriak-teriak gitu kan, mondar-mandir, sampai akhirnya Alvin kebangun gara-gara dia tuh ada di depan muka Alvin sambil teriak yang sama gitu. Mana yang satu lagi? Alvin nggak tahu. Alvin nggak tahu itu tuh maksudnya apa. Satu lagi tuh si apa maksudnya nggak tahu. Alvin bangun, ngeberaniin diri buat sholat subuh, ngambil air wudhu. Setelah sholat subuh dia mau nyiapin bekal buat kuliah. Pas dilihat di isi kulkas dapur itu semua makanan itu busuk semua. Busuk kayak udah berbulan-bulan gitu loh, kayak ada belatung gitu. Padahal itu makanannya katanya baru semua gitu. Dari situ Alvin mutusin untuk cabut dari kosan itu karena jangan terpengaruh sama harga murah. Taunya hidup kita keganggu banget gitu. Makanya pilih-pilih penginapan tuh emang bener-bener kayak cari jodoh sih sebenarnya. Berarti sampai dia pindah pun dia nggak tahu itu siapa yang lagi dicari sama sosok itu. Nggak ngerti. Dia nggak tahu sosok itu siapa. Mungkin ada hubungannya sama kamar satu yang kamar satu yang dikosongin. Makanya dia ngomongnya mana yang satu lagi. Tuh berarti ada sejarahnya itu. Gimana? Ada sejarahnya. Ya Mas Enda nggak tahu, tapi nyari orang tuh kayak itu. Kayaknya ya kayak gitu. Serem juga ya. Cerita lu tentang kalau lu ada sejarah menyeramkan kayak gini juga. Gue tentang penginapan. Lagi-lagi penginapan lah ya. Tempat tinggal lah ya. Kosan penginapan beda. Tapi habis Mas Gandang nih. Gimana Mas? Lu coba ceritain dulu. Nih kan masa-masa gua kelas 2 SMA ya. Ya kan. Gua kan sekarang kan udah lulus lah. Iya. Terus jadi waktu kelas 2 SMA itu gua tuh berteman berlima. Dan tiga cowok termasuk gua sama 2 cewek. Ya kan. Nah, kita berlima ini punya rencana nih, pengen jalan-jalan holiday lah. Holiday. Waktu itu teman gua si Ita itu punya penginapan villa lah ya. Penginapan itu di Puncak. Rencana kita itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 3 hari 2 malam waktu itu. Udah, jadilah kita berangkat, ya kan. Pas berangkat, bukan bareng satu mobil nih. Si yang punya penginapan ini si Ita baru bisa datang itu dari Jakarta jam 10, jam 11 lah. Malam. Nah, gua kan berempat jalan duluan nih ke Puncak. Itu dari jalan gedenya Puncak ke dalamnya itu jauh, Pak. Jauh,
Iya kan kalau villa-villa itu ada yang di pinggir jalan gede, ada yang masuk ke dalam naik lewatin padi dulu tuh, padi. Sawah. Ini ya ada ya sawah lah kayak gitu-gitu ngelewatin. Ada padinya, Pak. Okay, ada. Ngelewatin masuk saat ketemu lah nih. Ketemu di mobil kita parkir disambut sama penjaga villanya nih, namanya Mang Aji waktu itu. Orangnya sih pendek, kecil gitu, cuman mukanya tuh kagak ada senyumnya gitu. Datar aja kan. Akhirnya kita masuk nih, gue kasih gambaran dulu nih ya bentuk villanya ya. Villanya tuh tanjakan ke atas gitu, nanjak ke atas, rumahnya itu di atas. Oh jadi ada tanjakan, ya. Villanya di atas. Jadi tanjakan anak tangga keempat sebelah kiri kolam renang. Spesifik banget ya. Iya kan. Habis itu naik sekitar tangga ke-8 apa ke-9 sebelah kanan itu ada pohon beringin. Di atasnya ada rumah pohon. Di pohon beringin itu ada rumah pohon. Ada rumah pohon. Habis itu kita naik lagi sekitar 11 anak tangga ke-11 apa 12 itu udah ada rumah sama teras. Ini udah masuk villa nih. Iya, udah masuk pekarangannya. Karangannya depan ini. Ya kan, kita masuk nih ke dalam hebat. Rumahnya sih sebenarnya enak sih. Itu kalau sore-sore kita pas gue datang itu sore-sore, wah cakep banget. Gambarannya itu. seru sih. Gambarnya seru banget itu. Jadi ya lo tau lah rumah lama gitu. Itu kan banyak banget tuh jendelanya tuh, yang diteralis putih waktu itu. Banyak banget. Nah kalau ke teras itu ada pintu kecil buat ke terasnya kan. Jadi kita masuk ruang TV, tapi nggak ada TV-nya. Masuk lagi ada ini. Samping TV ada mini kompo, ya kan. Kita masuk ke dalam. Mini kompo, Mas. Iya kayak gitu-gitulah benar lah. Masuk ke dalam setelah ruang TV itu ada meja makan. Di samping setelah itu ada dinding, sebelahnya baru dapur. Nah sebelah dapur itu ada apa namanya yang buat ngambil air tuh. Sumur. Ini gue Mas Gandang nyeritain gue sambil sumurnya tutup nih ya. Nah, ini kan dapur nih. Sebelahnya itu kamar. Nah, di depannya itu ada kamar mandi. Nah, depannya kamar. Nah, jadi kamar ada 3. Ada 3 totalnya. Totalnya 3 tuh. Tingkat atau enggak, Mas? Enggak, selantai doang. Udahlah. Akhirnya kita masuk ke dalam. Naruh barang-barang kita kan nih, berempat nih ke kamar. Cewek kan kamarnya di samping kamar yang deket kamar mandi nih. Nah gue lawanannya, kamar yang lawannya itu udah masukin set. Terus ngapain nih kita? Udah yuk kita ini aja berenang apa. Yaudah akhirnya temen gue 2 yang laki nih manjat pohon yang pohon beringin itu tuh. Nah di atas itu ada meja, ada bungkus rokok sama telur ayam. Telur ayamnya utuh? Utuh, bulat. Telur ayam biasa kali ya, nggak tahu juga gue. Pokoknya ada di atas itu tuh. Nah, gue sama temen gue ini, yang cewek ini, kita berenang waktu itu. Berenang, akhirnya mainkan tuh ya, teriak-teriakan tuh, ya kan seseruan tuh. Oh, kedengeran Mas, dari kelihatan juga. Kelihatan kan gue berenang di sini kan kelihatan di sana. Nah, gitu kan. Habis itu udah turun set. Pokoknya kita waktu itu main-main itu sekitar 2 jaman lah. 2 jaman, pas mau maghrib kita udahan nih, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, kan gue abis berenang, mandi dong sama temen gue yang cewek ini kan. Nah temen gue yang cewek ini masuk ke kamar yang ngambil baju. Pas ngambil baju, ini sih emang aneh bin ajaib sih menurut gua. Berarti keadaan maghrib nih Mas ya? Iya, mau maghrib. Pas dia ngambil baju tuh buka sleting tuh seret. Ada aja orang kayak orang jalan napak gitu. Blok gitu. 2 kali. Di mana? Di dinding. Di dinding. Pas temen gua kan penasaran yang cewek nih, apa sih tuh? Itu kan rada-rada serem juga kan. Pas dilihat ke dinding ada capakan kaki. Besar nggak? Gede pokoknya kayak dia nginjak sesuatu yang hitam. Injak oli gitu kali. Iya kayak gitu. Terus ngecap ngecap dinding nih, ada 2 langkah waktu itu. Udah kan teriak kita semua pada ngumpul semua tuh kan di ruangan TV itu.
Setelah ngumpul nonton TV dia cerita, iya tuh ada ceplakan nanti. Emang iya ada, Oh, ceplakan itu ada, tapi ceplakan itu ngarahnya ke pintu keluar, pintu keluar nih. Wah jadi jiper kan kita semua kan. Akhirnya gue nelfon teman gue yang si Ita itu, bisa nggak nih si Mang Haji suruh jaga di sini deh, nungguin di sini kan kita kan takut nih ya kan, biar kita lebih aman. Emang kenapa sih? Udah pokoknya sini aja dulu gitu kan. Akhirnya udah kita ngumpul. Nah yang gua berdua itu di teras depan ngerokok, yang 2 di dalam. Waktu di dalam teman gue yang 2 ini bilang, Mang Haji udah datang gitu kan. Wah seneng dong gue kan. Gue langsung, wah gila nih aman nih gue berarti. Tapi pas ditegur sama temen gue kan maksudnya, Mang sini Mang gitu. Cuekin sama Mang Haji. Dia langsung masuk kamar, kamar sebelah kamar yang cewek itu. Jadi ngelewatin yang dekat dapur. Jadi ngelewatin 2 orang teras. Itu. Kan gue nggak ngeliat kan. Kan terasnya dia pokoknya rada tinggi lah terasnya itu. Nggak ngeliat gue udah datang. Cuman 2 orang ini cewek cowok ini teman gue ngeliat gitu kan. Udah cat. Terus lu bilang apa? Gak tahu tuh main jalan lari aja masuk ke kamar yang itu katanya gitu. Oh, terus emang nggak bilang ada apa gitu? Enggak ada. Oh, ya udah deh. Udah kan terus gue mikir kan, kok nggak ada komunikasi nih, ada apa nih ya kan? Udah, itu udah kita cuek lah gitu kan, ngobrol-ngobrol lagi. Terus yang gue pikirin, itu Mang Haji kok kagak keluar kamar. Iya kan dia kan masuk tuh Mas. Iya, tapi nggak keluar lagi. Nggak komunikasi nggak apa masuk. Iya. Habis itu kan bingung tuh keadaan di luar kan. Bingung luar, nggak ada omongan, nggak dari keluar. Dari pokoknya intinya nggak ada keluarnya lagi lah. Udah, habis itu kita penasaran kita nungguin kan, sampai lumayan lah sejaman gitu kan. Selama sejam itu, pokoknya kayak ada yang temen gue nih yang cowok pas gue ngerokok berdua kan balik lagi ngerokok, itu ada yang manggil cuman manggil hey gitu doang, cuman nggak tahu dari mana. Suaranya cewek apa cowok? Kayaknya sih cewek deh. Bukan teriak sih, maksudnya manggil halus gitu. Cuman yang denger pertama teman gue dulu, gue kan nggak denger kan, baru pas gue diem gini, oh iya ada gitu kan. Itu siapa yang manggil gitu kan? Itu keadaannya udah maghrib tuh, udah malam lah. Nggak taunya pas kan gue duduk berdua ya gini ya, duduk gini sambil ngobrol kan gini kan. Kalau misalkan itu kan berarti gerbang depan di bawah ya. Berarti di gerbang depan tuh ada yang manggil tadi. Iya. Oh, iya. Perempuan, tapi nggak pakai baju putih, nggak pakai baju apa. Udah perempuan gitu aja utuh. Rambut tengah panjang biasa. Biasa. Udah kan? Itu jadi pertanyaan tuh Mas, itu siapa Mas? Ini siapa gitu kan. Terus kan gue kan ngeliat temen gue gini, ini kesini kan. Ya kan, gue kelihatan nih, nah temen gue kan ngadep ke gue lebih kelihatan lagi kan. Gue cuma ngeliatin, siapa tuh? Gak tahu. Anaknya Mang Haji kali gitu kan. Kayaknya enggak deh. Masa malam-malam kesini gitu kan, ngapain ya kan. Udah tuh, dari situ gue bilang nih sama dia nih, yaudah deh apa kita ke dalam aja ya gitu kan, soalnya rada ngeri juga nih, kayak diteror mulu kan. Dari kita tadi pas maghrib itu, yaudah masuk ke dalam. Akhirnya kita berempat di dalam tuh. Mang Haji yang di kamar itu tetap nggak keluar tuh. Lu nggak berani? Nggak berani. Pertama ya gue nanya sama siapa? Nanya sama Mang Hajinya. Mang Haji kenapa nggak keluar? Mang Hajinya kan di dalam. Iya maksudnya ya kan? Gue nggak mungkin ketok-ketok gitu atau buka. Ada kuncinya sih nempel. Teman gue nggak berani gitu kan. Ya, kita berempat, ya teman gue yang cewek ngedengerin Walkman. Tapi ini ada penjelasan nggak Mas nanti Mang Haji ini bakalan? Ada. Ada Walkman nih, dan cewek ngedengerin Walkman. Gue kan bertiga ngobrolnya yang tadi. Tuh kemana orang ya gitu kan? Ini Mang Hajinya kemana? Udahlah nggak usah dipikirin. Udah, akhirnya kita mencapsa di ruang itu, di ruang TV mencapsa. Udah, nggak berapa lama teman gue yang punya ini nih, yang punya villa tadi. Itu nelpon ke teman gue yang cewek itu. Bilang, Mang Haji udah datang nih, tapi nggak keluar kamar ya. Terus kata si teman gue yang punya villa ini,
Lah, Mang Haji lagi di rumah lo tidur. Lu barusan gua telepon. Ah, yang benar lo mas. Tadi kan Mang Haji di kamar. Nah, aneh kan? Wah, kaget kan nih cewek langsung histeris tuh, teriak tuh. Wah, nggak mungkin lah, tadi gua ngeliat kok jalan masuk ke kamar yang itu tuh. Wah, emang kamar itu kebuka? Ya enggak sih, cuma tadi masuknya arahnya ke sana gitu kan. Terus habis itu kata si temen gua, "Oh yaudah, tunggu ya. Ntar malam gua kesana gitu kan." Ya udah. Karena tuh selama gua nungguin temen gua datang itu kayak ada suara orang ketawa, ya kan? Terus habis Makin heboh, makin chaos dong. Makin Masalah banyak kan di dalam gangguan Mang ya. Haji berarti. iya, ya kan? Ada orang yang ketawa, habis itu ada orang yang nangis. Udahlah, akhirnya kita berempat nih coba untuk tidur di kamar yang cewek. Tidur nih kita, ceweknya di atas. Nah, kamarnya di setiap ruang, di setiap kamar itu, kasurnya di setiap kamar itu bentuknya kasurnya besi gitu. Tingkat. Enggak. Kasurnya besi, tapi ada kelambunya. Oh, tahu. Kelambu Serem. putih gitu, kelambu putih gitu. Itu kan kayaknya peninggalan dari si neneknya sih, feeling Iya, gua. peninggalan zaman dulu. Iya, peninggalan neneknya. Nah, yang cewek tidur di situ, tapi kelambunya nggak dipakai kan, Oke. cuman ditaruh di depannya Iya, gitu di kan. sisinya. Posisinya ini tempat tidur, sini ada lemari, ya kan, ini pintu masuk nih. Ini ada tempat rias, ya kan. Di sini ada baju perempuannya itulah, teman-teman gua itulah gitu kan. Udah, gua bertiga nih tidur di sini, dekat sini nih, yang banget tempat tidur. Nih gua di sini bertiga tuh, pakai selimut apa kan dingin tuh. Terus habis itu yang cewek yang di atas si malam-malam kita pada tidur kan, coba untuk tidur lah gitu, karena kan teman gue pasti datang sih, yakin lah gue datang gitu kan. Waktu itu tuh gitu, pas kita tidur ada bunyi kayu ketemu kuku. Kayak gini. Diketuk atau Digeret gitu. Nah, yang dengar itu cuma yang perempuan. Yang tidur di kasur. Ya, tidur di kasur. Panik tuh dia, teriak-teriakan. Apa tuh? Apa? Kita nggak ada yang denger nih. Kita bertiga nggak ada yang denger. Udah. Suasana berarti kan hening ya mas ya? Hening. Udah di kamar nih mau tidur. Iya. Udah nggak berapa lama ada bunyi sumur. Sumur itu ada yang mainin. Oke. Sumur ada yang mainin. Kita ngeliat ke jendela nih bertiga, nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak berapa lama teman gue yang cewek kesurupan. Di atas kasur itu. Atas kasur tuh kesurupan sendirian. Lo taunya dia kesurupan gimana mas? Ngoceh bahasa Jawa gitulah. Bahasa Jawa, bahasa Sunda gitulah. Nah kan kita bertiga nggak ada yang tahu nih. Artinya? Ya kan, gimana cara untuk Ngeluarin nyembuhinnya. aja gitu. Cara ngurusnya. Ya kan, cara nyembuhin. Yang gue tahu kan cuman disemburin pakai air gitu-gitu aja kan. Cuman doa-doanya kan gue nggak tahu nih bertiga. Kayak fasih agama aja kan, gue bertiga nggak. Udah tuh, kira panik kita pegangin aja kan. Kita pegangin, saat nggak berapa lama teman gue tuh yang si Ita tuh datang yang punya villa. Datang tuh cepet-cepet. Kenapa tuh si Faye? Iya kesurupan nih kayaknya nih, soalnya kita dari maghrib itu udah digangguin terus kata gitu kan. Serius lo? Wah bingung kan dia nih, si Mang Haji tidur nggak ada yang bisa nyembuhin nih. Udah akhirnya si Ita ini manggil kayak orang pinter lah di sekitar situ kan. Orang pinter punya keluarganya sih kayaknya situ. Masih pegangan keluarganya. Dikasih terasi. Biar apa tuh? Dikasih terasi biar hilang. Si yang temen lo yang cewek ini mas? Iya, dikasih terasi terus sama air putih waktu itu. Hilang tuh, boom. Terus si yang kesurupan ini langsung kayak apa sih? Kayak gitu-gitulah, kayak ngap-ngap gitu kan, ngap-ngap gitu. Terus langsung, gue nggak mau di sini gitu-gitulah, gue nggak mau di sini, gue trauma. Ya, gue takut banget gini-gini. Terus habis itu, udah nih, kita coba untuk tenangin dulu nih, ya kan teman gue ini. Dengan gue cerita, kita semua cerita nih kayak Ita nih gini-gini. Terus diceritain sama si Ita, iya jadi dulu ini
ini villanya orang Belanda, kayak gitu. Yang punya orang Belanda. Dan dulu orang Belanda di sini yang punya tuh ngebunuh orang pribumi di villa ini. Di villa itu dibunuhnya pakai apa? Dipenggal. Nah yang udah dipenggal di sini ada 3 orang katanya gitu kan. Ini penjelasan dari si Ita ini. Termasuk mbahnya dari Mang Aji. Gitu. Udah kan gue langsung wah dalam hati nggak bisa nih gue tidur tempat begini kan. Kita semua juga pasti takut kalau udah tahu sejarahnya begini. Udah akhirnya udah nggak apa-apa kata si Ita, udah tenang aja, kita tetap nginep di sini aja, kita coba aja tes besoknya gimana gitu kan. Udahlah kita akhirnya tidak tidur sama sekali, tidak sampai tidur pagi. Sampai pagi. Kejadian apa aja tuh Mas yang terjadi? Ada lagi nggak? Kalau itu lebih banyak sih kayak ditiup kayak ada angin gitu. Pada ketutup semua. Terus ada yang kayak apa sih lewat terus masih kelebat-kelebat gitu. Terus ada yang di dapur tiba-tiba ada piring atau sendok yang dijatuhin kayak gitu. Berarti keadaan di villa itu rame padahal lu di dalam satu kamar doang kan? Satu kamar doang waktu itu. Terus habis itu ada yang kalau temen gue tuh ngecium bau anyir waktu itu, bau darah. Tapi kita yang bertiga nih ya coba, oh iya lo nyium ya gini. Tapi kita bertiga nggak nyium, cuma dia doang nyium sendiri. Tapi kita ya support aja kan. Oh iya, udah lupain aja lah gitu. Itu bohongan kali apa? Lo doang kali gitu, halusinasi lo. Udah tuh, habis itu kayak apa namanya? Oh, yang ini nih, yang gue inget itu, gue berdua kan di depan itu kan. Ya itu ada kuntilanak di atas pohon beringin. Iya, pohon beringin itu. Ini kejadiannya waktu udah kesurupan atau waktu masih sore nih Mas? Udah kesurupan. Kesurupan. Ada kuntilanak tuh. Ada kuntilanak. Terbang Pak.